Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang konferensi Asia Afrika. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama, ada Arya Naizar dari absen 7, ada saya sendiri, Kendra Salma dari absen 17, ada Najwa Umi Kulsum dari absen 26, ada Rahma Amelia dari absen 28, ada Rian Gading dari absen 30, dan yang terakhir adalah Sophia Maharani dari absen 34. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu KAA? KAA adalah Konferensi Asia Afrika atau sering juga disebut KTT atau kepanjangan dari Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika. Konferensi ini bertujuan untuk menjalin hubungan antar negara Asia dan Afrika dan juga untuk sarana untuk berbagi antara negara untuk saling menguatkan biasanya di bidang ekonomi, meningkatkan perkembangan ekonomi, dan juga kadang membahas suatu masalah bersama-sama gitu, kayak tantangan sebuah negara gitu. Latar belakang sebenarnya KAA atau Konferensi Asia Afrika. Nah, berakhirnya Perang Dunia Kedua, muncullah dua negara adidaya, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, dari dua negara yang berideologi beda ini memunculkan perpecahan konstelasi yang ada di dunia, konstelasi politik yang ada di dunia. Nah, dan juga masih adanya imperialisme di Asia dan Afrika, juga PBB yang masih belum bisa atau belum berhasil untuk meredam itu, menyebabkan adanya ketegangan politik yang terjadi di dunia ini. Nah, Perang Dunia Kedua itu kan berakhir pada Agustus 1945. Nah, pada tanggal 23 Agustus 1953-nya terjadi sidang DPRS. Nah, 1 tahun setelahnya, pada tahun 1954, terjadi konferensi di Kolombo, yaitu pada tanggal 28 April sampai 2 Mei. Nah, konferensi ini tuh dilakukan lagi di Pancanegara pada tanggal 28 Desember sampai 29 Desember di tahun yang sama, yaitu 1954. Sampai pada akhirnya di tahun selanjutnya, di tahun 1955, Konferensi Asia Afrika di Gedung Merdeka dilaksanakan pada tanggal 18 April sampai 24 April. Jadi intinya apa sih latar belakang terbentuknya Konferensi Asia Afrika ini? Yang pertama, yaitu karena adanya perang dingin dari blok barat dan blok timur yang melahirkan neokolonialisme. Lalu masih adanya imperialisme di Asia dan Afrika. Nah, yang poin ketiga ini kalian pasti ingat apa yang udah aku sebutin di awal tadi. Kalau misalkan Perang Dunia Kedua diakhiri dan dimenangkan oleh dua negara adidaya ini. Nah, orang-orang itu takut dengan kekuatan mereka. Nah, yang poin terakhir atau poin keempat adalah karena PBB yang berkuasa pada saat itu saja masih belum bisa menyelesaikan persoalan ini. Nah, kalian tahu nggak sih beberapa negara dari benua Asia dan Afrika ini masih sering terjadinya perselisihan atau konflik antar kelompok masyarakat yang diakibatkan dari penjajahan dulu, yaitu politik divide et impera. Apa sih tujuan organisasi ini? Yang pertama itu ada perdamaian dunia, yang kedua itu pembangunan ekonomi Asia dan Afrika, yang ketiga keamanan dunia. Pada dasarnya hal ini diutamakan dalam pertemuan ini, bagaimana cara mewujudkan netralitas yang berarti tidak memihak blok barat maupun blok timur. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk kerjasama. Bentuk kerjasama antar negara itu kan pada umumnya ada 4. Ada bilateral, multilateral, regional, dan internasional. Nah, tetapi Konferensi Asia Afrika ini lebih mendekati kedua bentuk, yaitu multilateral dan regional. Multilateral itu adalah hubungan atau kerjasama antar negara yang anggotanya itu lebih dari 2 negara, sedangkan regional itu adalah bentuk kerjasama yang negaranya itu berada di satu kawasan yang berdekatan. Nah, jadi
konferensi Asia Afrika ini tuh termasuk ke jenis bentuk yang mana. Nah, pada awalnya konferensi Asia Afrika ini tuh merupakan bentuk kerjasama multilateral. Kenapa? Karena pada awalnya negara-negara yang tergabung di konferensi Asia Afrika ini masih sedikit yang berada di Asia. Jadi ada negara-negara di Afrika dan beberapa negara-negara yang ada di Asia. Tetapi seiring berjalannya waktu, mulai banyaknya negara-negara yang di Asia yang tergabung ke dalam konferensi Asia Afrika, sehingga sekarang konferensi Asia Afrika itu menjadi bentuk kerjasama regional. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis kerjasama. Jenis-jenis kerjasama yang dilakukan oleh konferensi Asia Afrika itu ada 3, yaitu di bidang politik, ekonomi, dan budaya. Nah, di bidang politik, konferensi Asia Afrika ini membahas tentang masalah perdamaian, peran negara ketiga atau peran negara berkembang dalam Perang Dingin. Nah, di bidang ekonomi, konferensi Asia Afrika ini tuh meninjau dan mempertimbangkan masalah-masalah ekonomi yang terjadi di negara-negara di Asia dan Afrika. Dan yang terakhir, di bidang kebudayaan, konferensi Asia Afrika ini mengaku persamaan semua suku bangsa, baik suku yang kecil maupun yang besar. Konferensi Asia Afrika merupakan forum di antara negara Asia dan Afrika dengan tujuan untuk menjembatani negara-negara Asia Afrika dalam menjalin kemitraan. Adapun visi dan misinya yaitu pertama untuk perdamaian dunia, yang kedua untuk keamanan dunia, dan terakhir untuk pembangunan ekonomi Asia dan Afrika. Nah, pada pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955, Konferensi Asia Afrika dihadiri oleh 29 negara, yang mana yang mana pada saat itu banyak negara di Asia Afrika yang belum merdeka. Nah, di antara 29 itu terdapat 5 pelopor KAA atau Konferensi Asia Afrika. Nah, yang pertama ada Indonesia yang waktu itu diwakili oleh Ali Sastromijoyo, ada India yang diwakili oleh Jawaharlal Nehru, ada Pakistan yang diwakili oleh Muhammad Ali, ada Myanmar yang diwakili oleh UNU, dan Sri Lanka yang diwakili oleh Sirjan Kertawela. Konferensi Asia Afrika ini telah dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu pada tahun 1955, pada tahun 2005, dan 2015. Nah, dari 3 kali dilaksanakan ini, konferensinya ini tuh tiap tahun dilaksanakannya itu mengalami pertambahan peserta, yang mana artinya semakin banyak negara-negara di Asia Afrika yang merdeka sehingga dapat mengikuti konferensi Asia Afrika. Nah, pada tahun 1955 hanya 29 negara yang dapat hadir, tapi pada tahun 2005 terdapat 106 yang hadir dan 18 organisasi internasional yang hadir. Dan tahun 2015 bertambah lagi menjadi 109 negara yang hadir dan 25 organisasi internasional yang hadir. Nah, untuk hasil-hasil dari KAA ini, pada tahun 1955, KAA itu menghasilkan Dasar Bandung, dan pada 2005 menghasilkan New Asia African Strategy Partnership, atau ini tuh strategi baru di antara negara-negara Asia dan Afrika. Strategi baru ini itu merupakan manifestasi dari pembentukan jembatan intrakawasan dengan komitmen kemitraan strategi baru antara Asia dan Afrika. Dari hasil konferensi tersebut keluarlah Dasar Bandung sebagai hasil konferensi Asia Afrika. Yang pertama adalah menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang tertera dalam Piagam PBB. Yang kedua, menghormati kedaulatan integritas teritorial semua bangsa. Yang ketiga, ada mengakui persamaan semua suku bangsa, mau bangsa yang besar ataupun bangsa yang kecil. Yang keempat, tidak melakukan intervensi persoalan dalam negeri ke negara lain. Yang kelima, menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan dirinya masing-masing. Dan yang keenam, ada
tidak menggunakan peraturan pertahanan kolektif eh, untuk bertindak bagi kepentingan khusus ataupun satu negara. Yang ketujuh, ada tidak melakukan ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas maupun kemerdekaan politik suatu negara. Yang kedelapan, ada menyelesaikan semua perselisihan dengan cara jalan damai. Yang kesembilan, ada mengutamakan kepentingan bersama dan kerjasama. Yang kesepuluh, ada menghormati hukum dan kewajiban internasional. Semangat Bandung untuk Asia Afrika. 1. Gedung Dwi Warna. Gedung ini berdiri pada tahun 1940. Yang memberi nama gedung ini adalah Presiden Soekarno sendiri. Di gedung ini digunakan untuk konferensi Asia Afrika tahun 1955. 2. Lapangan Tagalaga atau Taman Asia Afrika. Ini adalah lokasi di mana Bung Karno menyampaikan gagasan solidaritas rakyat Asia Afrika dan melahirkan 10 prinsip semangat Bandung. 3. Gedung Pakuan. Gedung ini berdiri pada tahun 1867. Saat konferensi Asia Afrika berlangsung, gedung ini dijadikan sebagai tempat bermalam tamu konferensi. 3. Museum Konferensi Asia Afrika. Diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 24 April 1920 sebagai puncak peringatan 25 tahun Konferensi Asia Afrika. 5. Gedung Merdeka didirikan pada tahun 1895 dengan nama Societe Concordia. Menjelang Konferensi Asia Afrika pertama, Presiden Soekarno mengganti namanya menjadi Gedung Merdeka. Nah, apa peran Indonesia di KA? 1. Pelopor KA. Dari 5 pelopor KA, Indonesia adalah salah satu dari 5 pendiri KA yang pada itu diwakili oleh Ali Sastromijojo. 2. Tuan rumah KA. Konferensi Asia Afrika dilaksanakan pada 18 sampai 24 April tahun 1955 di Gedung Merdeka di Bandung, Jawa Barat. Karena itu, Konferensi Asia Afrika juga disebut Konferensi Bandung. 3. Panitia KA. Indonesia pada KA diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Ruslan Abdul Ghani yang juga menjadi ketua konferensi. Nah, apa sih dampak global KA? 1. Menjadi dasarnya berdiri gerakan non-blok. 2. Asia menjadi kunci ekonomi dunia. 3. Simbol kebangkitan ekonomi dua benua. Nah, terakhir, beberapa negara Asia Afrika telah menjadi new emergency ekonomi, bahkan emergency ekonomi.